saya akan melakukan konseling kelompok, bimbingan konseling kelompok. Untuk yang sudah tahu, bimbingan konseling kelompok adalah suatu bantuan atau arahan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam suatu kelompok. Nah, tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan masalah kalian. Nah, terus ada dua asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Nah, di sini kalian menceritakan masalah apa yang kalian sampaikan. Nah, kalian harus terbuka. Nah, terus ada yang kedua, asas kerahasiaan. Di sini masalah kalian akan rahasia gitu. Hanya kita bertiga yang tahu masalah kalian. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan proses konseling, kan kita belum kenal satu sama lain. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya. Mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, mahasiswa UIN Wali Songo, Semarang, semester 5. Silakan Mbak. Nama saya Setia Sana. Nama saya Hini. Sebelum melakukan proses konseling, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya gini ya. Nanti kalian ikutin aku ya. Dulu ya. Nanti kalian ngikutin gerakan saya ya. Yang mana? Tepuk pagi 1 kali. Nah, yang siang 2 kali. Nah, terus yang sore 3 kali. Yang malam cuma nggak nempel gitu. Paham? Sekarang kita mulai ya. Yeah. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore. Oke, terima kasih. Gimana speakingnya? Ya, cukup membuat senang. Sekarang sebelum ke proses konseling, nah kita di sini konseling mau membutuhkan berapa waktu? Terserah banyak saja. Nggak usah lama-lama ya. Ya. Terus yang pertama apa namanya? Ada nggak ya masalah yang kalian hadapi atau ingin diceritakan atau mau ada tema atau apa? Nah, saya mau bertanya, kan saya punya temen tuh satu kelas, dia itu sukanya bergeng, bergerombol. Seharusnya kan dia itu nggak usah bergeng di dalam kelas, tapi bergengnya itu di luar kelas, misalkan saat istirahat. Cara menghadapinya itu gimana ya? Caranya itu gini ya Mbak, seumpama ya kita dalam kelas, nah kan dia kan memiliki geng sendiri-sendiri. Nah kalau yang kan ada ya, paling ya ada entah itu beberapa orang yang tidak ikut geng tersebut. Nah maka kita itu harus memberikan itu loh, menasihati gitu. Kan kita sebagai teman, kita di kelas itu kan kita semuanya itu keluarga. Nah kalau kita kan keluarga itu kan harus saling membantu atau mengingatkan ya satu sama lain. Nah maka ya kita harus mengingatkan lah gitu. Kenapa toh kalian itu harus ngegeng-geng padahal kita itu teman kan itu sudah dalam kelas itu kan harus solid gitu ya. Nah seumpama ya gengnya tersebut kan ada beberapa. Nah terus ada yang geng tersebut kan entah itu dari mana atau mana ya. Nah kita kan sebagai di kelas itu kan sebenarnya itu kita itu satu sama lain itu sama, gak ada yang beda. Nah kalian itu harus saling silaturahmi gitu loh. Ya kalian itu saling ngobrol satu sama lain gitu. Gimana Mbak? Sudah mengerti. Gimana Mbak?
atau mau menambahkan atau mau gimana? Saya langsung mau tanya aja ya Oh Mbak. iya, silakan Mbak. Kan itu ya Mbak, kita kan itu di kelas atau kadang dalam masyarakat kan ada yang individualisme. Nah dia itu susah dikendalikan dan ngotot sama pendapatnya sendiri. Itu gimana cara menghadapinya ya? Padahal kita disuruh bermusyawarah dan untuk mufakat kan. Pendapatnya itu seperti apa dulu Mbak? Kayak dia itu kadang kan punya pendirian. Nah itu pendiriannya itu ya itu gitu, nggak mau dinasehati. Oh, berarti kan apa namanya, ada orang itu sendiri atau berapa gitu ya? Ya. Nah itu dia tidak mau ikut atau bersosialisasi dengan teman-temannya lain. Nah jadi gini Mbak, kan yang satu orang itu kan satu atau dua gitu ya. Nah terus yang ada kan pasti kan ada ya teman-teman, pastilah ada yang merasa kenapa sih itu apa namanya, teman kita kan ada kok sendiri atau cuma itu aja. Nah teman yang itu mesti apa namanya, kita ajak ngobrol gitu ya, kita ngobrol bareng. Nah kita tanyain kenapa kok apa namanya ya ikut apa ngobrol bareng atau kumpul-kumpul bareng, kenapa harus sendiri-sendiri, kan kita semuanya itu di kelas itu keluarga, kita harus solid gitu. Nah kalau untuk ikut organisasi, nah ya kita apa namanya, kita mengajak gitu, kita jelaskan itu ikut organisasi itu ada yang enak ada yang tidak ya, itu tapi tergantung niatnya juga mau ikut atau tidak gitu ya. Kan terkadang ada ikut apa, ngapain sih ikut organisasi, kan padahal nggak penting, itu bisa menambah kita kan apa dalam belajar kita nanti akan terganggu, padahal itu kan tergantung sama niatnya sendiri. Kalau dia bisa membagi waktunya, dia akan seumpama dalam kuliah ya. Nah kuliahnya kan seharusnya 8 semester atau 10 semester. Nah kan ada yang lebih. Nah tapi kan dia itu ikut organisasi. Nah tapi tergantung orangnya itu juga lah. Kalau dia kan bisa membagi waktunya organisasi sama kuliah, pasti itu akan membuat dia itu menjadi apa, pintar gitu, apa namanya, organisasi oke, sama kuliah oke. Jadi itu lulusnya itu tidak lama-lama gitu. Gimana Mbak, ada lagi? Ya Mbak udah. Selanjutnya kita apa namanya, saya akan menjelaskan apa teknik. Nah di sini saya menggunakan teknik behavioral management strategy, di mana seorang klien itu kan yang apa mendapatkan masalahnya. Nah kan ya kalau di dalam kelas itu kan apa ada orang tersendiri. Nah nanti kalau orang yang di kelas itu menyendiri terus, nah itu akan berakibat fatal. Nah kalian kan itu sebagai temannya atau sahabatnya, nah kalian itu memberitahu atau motivasi gitu agar teman tersebut itu merubah pola perilakunya itu loh, atau pola pikirnya. Nah kalau seumpama pola pikirnya atau perilakunya tidak diubah, itu akan berakibat fatal. Nah itu akan terjadi akan terus menerus di kehidupan sehari-harinya. Dia kan akan seperti perilakunya ya, orang itu kenapa sih tidak ikut sosialisasi atau organisasi atau apa, nah kenapa harus mungkin. Nah itu harus merubah perilakunya gitu. Kalau perilakunya tidak diubah ya itu membuat dirinya sendiri tuh rugi gitu. Sekian ya
proses counseling hari ini. Terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.